Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang, Bu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah di mana hari ini, di siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul lagi di rumah ketua kelompok kita seperti yang kita janjikan bulan kemarin. Jadi ibu-ibu, di dalam pertemuan kita ini apa udah tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Belum, Bu. Jadi masalah malam hari ini kita akan membahas yaitu pelatihan pengelolaan dan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi masalah perencanaan usaha itu nanti. Sekarang ini kita tentang pelatihan pengelolaan keuangan dulu ya ibu-ibu. Iya, Ya, Bu. Gini, dalam keseharian kita biasanya kan kita mendapatkan masalah keuangan. Apakah ibu-ibu pernah mendapatkan masalah keuangan di dalam rumah tangga? Sering, Bu. Oke. Jadi biasanya masalah apa yang biasa dihadapi di dalam rumah tangga ibu-ibu masalah keuangan itu? Kehabisan beras, Bu. Mau beli uangnya belum dapat. Iya. Lalu ada lagi yang lain? Banyak pengeluaran, Bu. Inilah, kita memang benar ibu-ibu, kita ini kan masyarakat awam, apalagi kita ibu rumah tangga yang biasanya pendapatan suami kita itu tidak menentu. Kadang suami kita kan ada yang tukang, ada yang pegawai, ada yang bahkan pendapatan hari-hari yang biasanya ya maklumlah kita ini kan masyarakat. Jadi masalah keuangan itu memang beraneka ragam kita mendapatkan hasilnya. Tidak semua orang itu mendapatkan hasil per bulan, Ya, dan Bu. tidak semua orang mendapatkan hasil itu per minggu. Yang ada hasilnya per hari. Misalnya ini contohnya yaitu ibu, kita mengambil di masyarakat awam dulu, masyarakat yang di bawah perekonomiannya. Biasanya kan dia pencari atap, itu pencari ala-ala atau pencari kerang. Ibu-ibu tahu ala-ala dan kerang itu? Tahu, Bu. Banyak di sini, Bu. Nah, masalah itu kan mereka itu biasanya tukang ikan, nelayan, tahu kan ibu-ibu? Tahu, Bu. Nah, nelayan itu kan dia pendapatannya per hari juga. Lain dengan misalnya keluarga kita atau suami kita itu tukang. Kalau tukang itu biasanya kan pendapatannya per minggu ya ibu-ibu. Iya. Nah, kalau suami kita pegawai atau non pegawai lah, yang pendapatannya per bulan itu juga ada kan? Iya, Bu. Jadi masalah keuangan kita itu berbeda-beda. Tidak semuanya sama ya ibu-ibu. Iya, Bu. Nah, jadi dalam masalah ini bukan saya hati mengajari atau menggurui ya ibu-ibu. Jadi begini ibu, masalah keuangan kita ini memang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau memang pengolahan keuangan itu kadang-kadang kita ini besak-pasak daripada tiang. Betul, Bu. Nah, jadi kalau memang biasanya pendapatan kita itu satu hari ini ya ibu-ibu, satu hari itu pendapatan kita biasa 20.000, pengeluarannya 30.000. Jadi gimana, ada lebih atau gimana ini Bu? Kurang, Bu. Nah, kurang, kan itu pendapatan hari-hari. Sebenarnya pendapatan kita 20, pengeluaran 30, artinya lebih 10.000. Keduanya yang pendapatan satu minggu. Yang satu minggu itu biasanya pendapatannya itu kan ada 400. Nah, jadi biasa kita dalam satu minggu itu apabila tidak kita rincikan betul-betul, pendapatan kita itu lebih. Pengeluarannya itu kali 500, mana untuk anak kita sekolah, mana untuk listrik, mana untuk apa kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita terduga itu ada juga keluarannya. Itu kadang-kadang sampai 500, pendapatannya 400. Kan susah kita memikirkannya ya ibu-ibu. Ini kita lagi pemahaman cara penganuan uang dulu, belum cara penyimpanannya ya ibu-ibu. Iya, Bu. Ketiga untuk yang pendapatan per bulan. Nah, pendapatan kita per bulan biasanya ada yang mendapat 660.000 ya ibu-ibu. Jadi pengeluaran kita lebih besar dari
pendapatan 840. Bagaimana itu, Bu? Apakah ada perbedaan pendapatan dan pengeluaran? Apakah pengeluaran yang besar atau pendapatan yang besar, Ibu? Pengeluarannya lebih besar, Bu, daripada pendapatannya. Nah, itu. Jadi gini, Bu. Cara kita pengelolaan uang itu menurut kami belajar atau kami berlatih itu dipilah atau dipilih, Ibu. Ada yang istilahnya kebutuhan dan keinginan. Jadi masalah kebutuhan itu kan sangat berbeda dengan keinginan. Ada ibu-ibu yang mengerti dengan kebutuhan dan keinginan perbedaannya? Belum, Bu. Belum. Oke. Sekarang saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu cara kebutuhan. Jadi kebutuhan itu yang harus kita penuhi ibu-ibu. Seperti apa ibu-ibu kalau kebutuhan itu kita penuhi hari-hari di rumah kita? Beli beras, beli sayur, lauk pauk. Nah, betul. Kalau keinginan itu bisa kita tunda. Jadi kalau keinginan itu apa ibu-ibu contohnya? Keinginan ingin pergi berjalan, Bu, ingin pergi liburan. Nah, betul ibu-ibu. Jadi apakah yang perlu kita dulukan kebutuhan atau keinginan ibu-ibu? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan, betul sekali. Jadi kebutuhan itu tidak bisa kita tunda-tunda. Misalnya kan kita tidak ada beras tadi kan. Jadi kalau tidak ada beras, kalau kebutuhan itu kita tunda, apakah kita perlu lapar? Dalam keluarga kan tidak ya ibu. Tidak, Bu. Nah, kalau kita jalan-jalan seperti kata ibu tadi, hanya untuk happy-happy, untuk beli baju, untuk apa, itu kan tidak begitu perlu. Nah, jadi begini ibu-ibu, cara kita mengatur di dalam rumah tangga. Apa boleh saya bukakan video dulu ibu-ibu? Boleh, Bu, boleh. Ya. Pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar dari pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima ibu satukan, lalu uangnya ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah ibu masukkan ke amplop listrik, dia harus dipakai untuk bayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Gimana ibu-ibu sudah ngerti dengan video yang kita lihat? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya ibu-ibu. Iya, Bu. Nah, masalah keuangan kita, jadi begini Bu, di dalam ini ada penjelasan kita itu harus menyimpan uang kita itu dengan teliti atau baik, dan kita harus
menyimpan amplop Bu. Jadi kalau memang misalnya kita dalam amplop itu kita tulis atau biasanya kan kita ada yang tidak, maaf ya ibu-ibu ya, bukan saya merendahkan atau bagaimana, biasanya kan kita ada yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi kalau kita tidak bisa baca dan tulis, kita kan tidak bisa menulis ibu-ibu. Bagaimana kita bisa memilah uang di dalam amplop untuk menyimpan uang ini untuk listrik, uang ini untuk beli sayuran, uang ini untuk jajan anak sekolah, uang ini untuk bayar SPP anak. Kita kan tidak bisa menulis. Itu yang tidak bisa menulis ya ibu-ibu. Jadi kalau yang tidak bisa menulis itu kita tulis saja Bu angka 1. Kan tahu ibu-ibu dengan angka 1. Jadi tulis saja saat coret atau coret 1 aja Bu. Ini untuk listrik, tapi kita harus ingat loh. Biasanya kan ibu-ibu yang itu pengingatannya lebih kuat. Jadi ditulislah di situ angka 1, ini untuk bayar listrik, ini untuk bayar SPP anak dan uang tidak terduga. Nah, mudah-mudahan ibu mengerti dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Rasa saya cukup sekian dulu ya ibu-ibu. Iya Bu. Oke, nanti kita kalau memang badan kita sehat, Allah akan bisa mempertemukan kita kembali di bulan depan. Kita lanjutkan dengan perencanaan ke depannya ya ibu-ibu. Saya rasa saya akhiri cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.